Halo guys, selamat datang di Halo guys, selamat datang di podcast Krakatau. Yeay. Hari ini kita bakal bahas nih, apakah sanksi berat tuh bakal mengurangi perundungan di kampus atau enggak. Di sini aku juga kedatangan ada tamu undangan juga. Yang pertama dari tim Pro ada aku Maria, aku Christina. Oke, dan aku Agnes, moderatornya. Dan lalu dari tim kontra ada Daniel, Wildan. Nah, kita langsung masuk aja ke pertanyaan-pertanyaan untuk masing-masing tim nih. Yang pertama, apa yang membuat sanksi tegas atau pendidikan karakter lebih efektif dalam mengurangi kasus perundungan di kampus? Menurut tim Pro, gimana nih? Kalau untuk sanksi tegas itu pastinya kan memberikan efek jera buat para pelaku secara langsung ya, dibandingkan dengan pendidikan karakter itu kan dipupuk dari kecil. Kalau misalnya sanksi tegas itu kan berarti pas dia udah gede nih dikasih efek jera nih. Kalau misalnya dapat dia melakukan perundungan itu dapat kayak efeknya itu bisa kayak dikeluarin dari kampus atau bisa nilainya dikurangi gitu. Kalau aku sih kan kita dikasih sanksi tegas ya. Jadi kita kalau misalnya kayak in case kita mau ngebully orang, kita jadi mikir dua kali gitu loh. Kayak kalau gue ngebully ini orang atau kayak ada perundungan, ntar kan gue bisa dikeluarin. Jadi kayak mereka jadi lebih bisa mikir aja gitu. Jadi membuat ketakutan di antara ini ya, buat mengurangi kasus-kasus itu. Oke. Kalau menurut tim kontra gimana? saya kurang setuju dengan statement tuh yang nakut-nakutin. Karena nyatanya kayak misalnya nih, kalau ada di penjara, masih banyak tahu kriminal yang ngelakuin hal yang sama berulang-ulang lagi. Jadi kayak sanksi tegas itu menurut saya kurang efektif gitu untuk sebagai pembelajaran untuk perundungan. Iya benar. Apalagi lebih baik untuk dibicarakan secara langsung aja. Jadi secara psikologi itu lebih memahami. Gitu. Lebih baik kayak konsultasi, kayak misalnya ini perundungan ini ada apa, ada masalah psikologi apa, dan bisa dicari tahu lebih dalam lagi ketimbang sanksi tegas aja tuh kayak kamu ntar dapat skor misalnya. Menurut saya itu kurang efektif. Dari tim Pro ada objektif kan? Ada sih, kalau Ada, saya jujur. dulu nih. Kalau misalnya kan katanya harus dikasih kayak bimbingan gitu kan pasti biar orangnya benar. Tapi kalau misalnya dia tetap begitu aja gimana? Pertanyaan bagus. Yang bagus. Kalau ini sebenarnya tergantung ke pribadi masing-masing ya. Karena ada orang yang ya apa sih bahasanya, keras kepala ya. Dia tuh nggak mau kayak dengerin kata orang gitu-gitu. Nah kalau kayak gitu mah udah sanksiin aja. Ya mau gimana lagi ya? Tapi ada hal yang bisa bikin mungkin secara nggak langsung tuh itu yang ngebuat pendidikan yang di masa dini dia mungkin yang kurang. Jadi itu yang misalkan bisa ditegasin dari dulu. Tapi kalau misalkan untuk sekarang misalkan dia sudah besar gitu kan, itu bisa jadi yang mungkin diberikan sanksi, tapi tetap juga kayak diberikan secara advice secara berkelanjutan gitu loh. Jadi nggak cuma dikasih sanksi doang. Oke. Ini yang bagus. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya guys. Nih, menurut kalian nih, siapa yang seharusnya terlibat dalam menerapkan sanksi tegas atau pendidikan karakter untuk mengatasi perundungan di kampus nih? Aku mulai dari tim kontra dulu ya, kan karena mereka tadi bilang kalau misalnya nggak terlalu bagus kan buat ngasih sanksi tegas. Gimana tim kontra? Siapa yang harusnya terlibat dalam ini ngasih sanksi-sanksi gitu? Kalau menurut saya sih semuanya, dari dosen, teman mahasiswanya, kayak yang sekelas tuh khususnya biasanya kan dari situ tuh perundungannya. Mungkin kayak bisa dilibatkan lah bahasanya, kayak ini kenapa bisa sampai begini gitu kan. Selama teman sekelas masa nggak tahu dong temennya kenapa-napa. Harusnya dari salah satu dari mereka tuh tahu dan tahu penyebabnya apa dan bagaimana solusinya. Jadi ada yang bisa bantu speak up gitu ya, dan support satu sama lain. Untuk tim Pro gimana pendapat kalian? Siapa yang harusnya kayak terlibat gitu loh? Sama sih, karena kan sanksi juga itu kan biasanya kan ada sanksi tertulis gitu kan kalau di kampus gitu. Itu perundungan juga seharusnya sih ada sanksi tertulisnya tersendiri ya. Dari karena banyaknya kasus yang marak di kampus-kampus terutama. Itu kan karena pertemanannya juga kurang gitu kan. Kurang suportif gitu. Iya benar, pertemanannya kayak yang malah buat perundungan itu jadi bahan candaan gitu loh. Jadi kayak itu ya, sih sepele yang iya, orang-orang. bener banget itu kayak harusnya sih dari
apa namanya pihak kampusnya sendiri tegas ya, kayak dari BK-nya, konselingnya itu bisa memberikan opininya biar mereka dikasih sanksi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih buat para tamu-tamu undangan. Menurut kalian tuh kapan sih sanksi tegas pendidikan karakter seharusnya diterapkan dalam kasus perundungan di kampus ini? Dari tim pro gimana? Menurut aku dari awal masuk kampus sih kayak udah di warning gitu, kayak kamu tuh nggak boleh macem-macem. Jadi biar ya dia bisa menjaga sikapnya aja sih, biar nggak melakukan perundungan. Ada tambahan lagi dari tim pro? Atau mau langsung dilempar ke tim kontra? Boleh tim kontra. Oke, menurut kalian gimana? Kapan sih mulai sanksi tegas diadakan? Saya sih setuju sama statementnya, cuman bisa dikembangkan lebih dalam lagi sih, kayak mungkin nggak hanya dari awal tapi selalu diingatkan kayak ini nih nggak boleh nih. Saya mungkin jawaban dengan kayak poster anti bullying gitu ditempel di mana aja. Mungkin ada seminar-seminar dari Iya, kampus seminar, juga. workshop juga dari kampus. Itu juga bisa membantu mengurangi perundungan dari ya perundungan sih. Mungkin bisa ditambahkan dengan kayak ada salah satu jatuhnya kayak organisasi gitu lah ya. Mungkin divisi masing-masing yang bisa entah itu untuk pelaku dan untuk korbannya itu bisa saling konsultasi sama divisi ini gitu, dan yang untuk korbannya kan bisa diberikan sanksi atau diberikan orientasi lagi gitu. Jadi lebih lengkap aja. Kalau misalkan dibandingkan harus di bagian awal doang, orang ya udah lupa aja gitu. Jadi harus tetap di remind berkelanjutan gitu ya Iya, guys. betul. Terus mengapa sih sanksi tegas atau pendidikan karakter itu dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi perundungan di kampus nih? Saya kan banyak juga yang bilang kalau misalnya sanksi tegas yang ada malah ngerusak mental orang lah atau gimana. Tapi kalau tanpa ada sanksi tegas juga orang jadi semena-mena gitu kan. Kalau menurut kalian kenapa sih harus ini dianggap sebagai solusi yang tepat gitu? Menurut tim pro gimana? Kayak dari banyak kasus gitu kan emang karena lingkungannya di kampusnya tersendiri itu yang terbentuk di situ. Jadi emang beberapa orang yang tadinya emang dia nggak kenal bullying, karena saking nggak kenalnya perundungan itu kayak gimana, jadinya nganggep kalau bullying yang dilakukan di kampus itu cuma bahan candaan gitu. Itu kan bukan salah dia juga sebenarnya kan, karena nggak tahu, cuman karena memang bercandaannya yang kurang tepat, jadinya masuknya ke ranah bullying gitu. Dan itu harus tetap terus dikasih tahu, diberikan sanksi juga supaya nggak nganggap sepele gitu. Nah kan tim kontra setuju nih kalau misalnya orang yang melakukan perilaku bullying itu walaupun itu cuma dianggap bercanda doang dikasih sanksi. Nah kalau misalnya tim kontra setuju nggak sih mereka tuh dikasih sanksi langsung gitu? Sanksi gitu ya, langsung ditegasin gitu. Kalau mau sih saya setuju sih, tapi lebih baik dikasih peringatan dulu awalnya. Jadi dia tuh nggak kaget saat diberitahu sanksi berat nih, kayak mungkin aja benar tuh dia nggak tahu nih yang dia lakukan itu sebenarnya perundungan, tapi dia belum tahu karena biasanya mungkin di candaan sebelumnya atau lingkungan sebelumnya kayak di keluarganya, entah tongkrongannya, mungkin saja dia selalu begitu ke teman barunya di kampus. Jadi mungkin saja dia tidak tahu kalau itu perundungan yang bisa mengakibatkan mental orang tuh turun. Nah kalau misalnya orangnya tuh udah dikasih tahu, oh itu tuh, atau enggak misalnya nih orang ngejek satu sama lain gitu, terus orang yang diejek open up, speak up, bilang gue nggak suka kalau misalnya kayak gitu, gue juga berasa begini, tapi malah pas ditegur orang yang ngejek itu lebih galak, itu gimana dong ini kalian, solusi kalian? Sebenarnya kayak lebih ke pemantauan aja sih, kayak kita lihat peningkatan empati seseorang tuh kan bisa beda-beda kan. Dan kita melihat tergantung bagaimana mereka untuk menanggapinya. Kalau misalkan dari awal dia memang tidak memberikan empati sama sekali kepada korban, atau misalkan dia tetap melakukan hal yang sama terus menerus, menurut saya ya kampus harus berevaluasi lagi tentang kayak program-programnya lagi, mungkin harus diperbagus lagi. Terus kayak mungkin lebih ke arah kadang pembulian tuh datang gara-gara kenyamanan dalam kampus tuh nggak terjaga gitu. Jadi mungkin survei yang kayak gitu bisa dilakukan juga. Nah menurut tim pro gimana nih kalau misalnya yang tadi nih kan mereka bilangnya sebelum mereka dikasih sanksi ditegur dulu sama pihak kampus.
Nah kalau misalnya mereka emang nggak bisa respect sama decision itu, soalnya kan banyak juga kan di era sekarang, apalagi kalau misalnya mahasiswa ditegur sama orang yang lebih tua, ditegur sama guru atau gimana, ya ada mereka malah makin menjadi-jadi. Itu mereka kan setuju kalau misalnya dikasih sanksi berat. Itu kenapa gitu? Kan karena banyaknya mahasiswa yang meremehkan gitu ya, karena namanya juga mahasiswa jadi udah merasa lebih berpendidikan gitu punya ini, jadinya mereka ya bakal banyak yang nganggap sepele hal-hal kayak perundungan kayak gini, kayak misal cuman ketikan doang baper kayak gitu, atau kayak cuman masalah-masalah sepele gitu kayak misal ditinggalin atau apa, ditinggalin karena nggak diajak aja jadi ngambek kayak gitu misalnya. Nah itu juga sebenarnya itu kan personal, cuman kayak gitu tuh bisa masuk ke ranah bullying kalau misalnya orangnya ini melakukan hal tersebut terus menerus gitu loh ke satu orang yang sama gitu. Apalagi kalau misalnya sampai beberapa kayak satu kelompok pertemanan dia juga ngejauhin satu orang yang sama gitu. Nah itu kan jadi kayak dikucilin gitu. Iya benar, itu jadi benar-benar harus diperhatiin sih hal-hal yang kayak gitu. Itu udah masuk ke bullying. Maaf interupsi, saya mau menambahkan dikit. Boleh, Sebenarnya sebelum ditegur, dicari tahu tuh data dan faktanya apakah ini benar nih, dicari tahu nih saksi matanya siapa aja, karena banyak juga sebenarnya kasus fitnah atau pencemaran nama buruk tuh. Kan kayak misalnya orang tersebut bisa bilang tanda kutip bully si A, tapi kenyataannya setelah diulik-ulik lagi ternyata tuh sebenarnya bukan pembulian, melainkan kayak cuman bercanda lah, cuman kayak mungkin dia salah nangkep gitu. Nah kalau kayak gitu tetap harus ada sanksi tegasnya juga sih, kayak nge-warning biar nggak kayak gitu kan. Hati-hati kalau bercanda, kalau dalam berteman tuh ya baik-baik aja lah, jangan ini. Oke. Tadi kayaknya Willy bilang kalau misalnya kita mau, misalnya kita dapat perundungan atau sesuatu yang bikin kita nggak enak, kita harus kayak ada kayak buat lapor mungkin ke mana gitu tadi bilang ya. Jadi harus ada forumnya gitu Iya, sendiri. kalau ada forumnya. Tapi kalau menurut aku itu nggak membantu, malah justru aku mikirnya kalau misalnya kamu ngisi forum itu enggak, malah kalau kamu ada masalah malah makin ditandain gitu ya. gitu. Sebenarnya ya itu bisa di kayak mungkin ada beberapa juga yang udah mungkin menjalankan ini. Itu tuh dia sistemnya anonymous. Jadi untuk para korban dia bisa anonymous, jadi dia ngasih tahu bisa pelakunya dan lain-lain. Dan mungkin dari pihak kampus itu bisa memberikan yang namanya hak untuk perlindungan untuk si korbannya. Ya mungkin setiap orang tuh punya rasa takut buat ngelapor gitu, karena takut kayak ntar diapain ya gitu. Tapi itu mungkin setidaknya bisa sedikit membantu untuk orang-orang berani untuk speak up juga, karena nggak banyak orang-orang di luar sana itu yang korban bully yang berani untuk menyuarakan hati mereka gitu loh. Jadi mungkin dari forum yang forum itu terus ada divisi lainnya mungkin, terus nanti bisa disalurkan ke psikolog lain. Jadi itu kan kayak bisa setidaknya membantu mereka untuk melepaskan isi hati mereka aja. Bisa gitu. bikin nyaman juga. Ya. Aku suka banget sama pendapatnya Will ini, tapi aku juga mau nanya lebih lanjut nih. Tadi kan Willy bilang kalau misalnya si korban tuh juga pantas dapat perlindungan dari kampus kan. Menurut kamu tuh gimana sih perlindungan yang dibutuhkan si korban ini supaya nggak jadi target yang lebih berat lagi dari pembulinya ini? Dari pihak kampus sih gampangnya mungkin ada satu, mungkin kalau misalkan kampusnya cukup luas ya, cukup besar dan kelasnya cukup banyak, itu bisa dipindahkan dari kelas per kelas gitu kan. Dan mungkin kita lihat dulu juga dari skala pembuliannya juga. Kalau misalkan pembuliannya 1/2 orang ya mungkin ya bakal ketahuan juga kan. Cuman dari situ haknya itu nanti akan diberikan kampus, nanti kampus akan memberikan not juga buat pelakunya. Kalau misalkan untuk kedepannya bakal terjadi sesuatu, nanti mulai dari yang tadi Daryl bilang, dari peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, dan akhirnya di DO gitu. Nah itu kalau misalnya buat orang yang menurutnya kelompoknya kecil kan. Kelompoknya kecil. Nah nggak sedikit juga kayaknya banyak banget kasus akhir-akhir ini yang kayak kadang ngebully tuh sampai mereka satu kampus ngebully satu orang ini. Itu tuh gimana cara kampus lindungin itu? Nah itu mungkin cukup sulit ya. Kita balik lagi, kita lihat dulu
si orang ini, korban ini maksudnya, dia tuh dibully karena apa? Karena mungkin kalau misalkan di Indonesia banyak orang yang menormalisasikan kalau misalkan ada kejahatan ya udah kita bully bareng-bareng, akhirnya dia jadi korban bullyingnya. Sedangkan yang tadinya korban malah ikut ngebully. Jadi kita lihat dulu siapa yang diiniin, masalahnya apa, kita ulik lagi. Kalau misalkan ternyata memang dari kasus itu ternyata yang si korban dirugikan, yang merugikan orang lain dan orang lain itu pengen ngerugiin dia balik, ya mau nggak mau sarannya adalah mereka adalah musyawarah. Gimana nih caranya buat nyelesain masalah ini, gitu kan? Kan kalau misalkan nggak fair juga kalau misalkan si orang misalkan dia ngerugiinnya secara materi lah. Let's say materi orang lain, jadi semua orang yang di kampus kan kena tuh. Jadi orangnya ngebully satu orang ini. Nah, kita lihat dulu, kita musyawarahnya mau kayak gimana, apakah orang ini mau misalkan mau bertanggung jawab atas kesalahan dia dan berminta maaf dan akhirnya orang-orang balik lagi, atau misalkan nanti salah satu dari mereka tuh ya out dari kampus. Iya, kadang kalau aku juga mikir gitu sih, kadang kalau misalnya emang daripada kayak pembuliannya tuh semakin parah, semakin berat, selain kita ngelindungin satu mahasiswa itu, kita juga ngasih sanksi berat ya. Jadi aku setuju sih sama tim kontra yang tadi bilang apa. Selanjutnya guys, gimana sih sanksi tegas atau penilaian karakter dapat diimplementasikan secara efektif untuk mengurangi kasus perundungan di kampus. Jadi gimana sih kayak sehari-hari itu kayak caranya dibawain, dipraktekin di dunia nyata itu, menurut tim gimana? Ya bisa dari bener yang dari awal tadi udah kita omongin, dari awal masuk terus di reminder terus tiap hari, mungkin dari kayak ada tadi bisa forum atau apa namanya organisasi perundungan di kampusnya sendiri itu juga itu sebenarnya penting banget ya, karena ada juga kasus yang ditemuin itu ada sekolah yang dia ngeluarin satu murid karena muridnya itu dibully sama satu sekolah. Itu mirip banget sama yang tadi dia omongin itu kan. Jadi jatuhnya nggak adil gitu ya? Iya, itu benar-benar emang harus dikasih peringatan terus, bullying itu kayak gimana, perundungan ini kayak gimana ke semua umur sebenarnya ya. Baik mau sampai ke dosen-dosen, rektor di kampus, itu juga tetap harus dikasih tahu terus perundungan itu kayak gimana sih, ciri-cirinya, ciri-ciri awalnya itu kayak gimana. Jangan kayak udah orangnya udah kena, udah nggak ada gitu kan, misal malah udah terlanjur jadinya mau gimana lagi. Sama pihak kampus juga nggak tahu harus gimana kan untuk menanggapi kasus kayak gitu, udah susah. Aku ada satu pertanyaan nih, misalnya kalau tadi dibilang ada yang kayak sekolah sampai ngeluarin muridnya, gimana kalau misalnya ternyata sekolah itu mikir dengan dia ngeluarin muridnya itu tuh ngelindungin murid ini dari keluar bully-bully, tapi jatuhnya jadi kayak gak adil kan. Jadi gimana caranya si murid ini tuh tetap di dalam sekolah tanpa merugikan si murid ini, dan si pembuli pun tidak dirugikan secara pendidikan, namun tetap dapat sanksinya gitu loh. Kalian gimana? Itu harus dilihat dulu kan dari kasusnya yang ini kan, dia dari pihak sekolahnya yang mengeluarkan, jadi bukan karena si anaknya ini yang gak kuat di sekolah itu. Jadi sebenarnya dia masih bisa untuk terus melanjutin di sekolah itu. Berarti ini pihak sekolahnya yang kurang Iya, pendidikan. bisa jadi mungkin kurang ini ya, kurang berpikir panjang, karena bisa aja sih mikirnya kayak kalau saya ngeluarin anak ini ya anak ini bisa di sekolah di tempat lain yang lebih bagus, yang nggak dapat perundungan gitu. Tapi karena anaknya sendiri masih mau di situ tapi dikeluarin sama pihak sekolahnya, ya jatuhnya pihak sekolahnya kayak yang kurang berusaha ya untuk menegakkan keadilan benar juga. ya. Kalau dari tim kontra gimana nih? Gimana sih kayak sanksi yang harus, bukan sanksi sih, lebih ke Lagi konseling kita ya. ya kayak action setiap hari buat hindarin kasus perundungan itu gimana menurut kalian? Dan misalnya dari dosen, dari teman-teman gitu gimana? Seperti yang Wildan bicarakan tadi itu mengenai kayak terhadap divisi ini ya, yang bisa membantu korban bullying, korban perundungan itu secara langsung gitu. Jadi kayak tidak ribet-ribet perantara dari murid ke dosen, tapi bisa dari kayak mahasiswa ke mahasiswa. Dan di situ tuh bisa curhat juga tuh, karena lebih baik dikeluarin daripada dipendem. Karena kalau dipendem tuh bisa parah sih, bisa meledak bahasanya.
bisa antara kubu emosi atau enggak yang paling parah tuh amit-amit ya bunuh diri. Jadi ini ya lebih baik kayak dibikin apa nih? Bukan Ya, divisi apa sih? divisi. Oh kayak Organisasi. kayak kelompok gitu Oh, iya, ya. kelompok. Jadi kayak orang-orang yang terbully itu juga merasa mereka nggak sendirian dan jadi lebih berani. Oke, menurut aku dari tim pro dan tim kontra sama-sama memiliki pendapat yang bagus sih. Artinya guys, stop bullying. Oke, gitu aja dari kita. Terima kasih. Ya.